Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan halo semua. Perkenalkan, saya Rizky Makfir Ahmad dari kelas Biologi ICT angkatan tahun 2024 dengan NIM 240107510007. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nilai dan hakikat Pancasila yang terkandung pada masing-masing silanya. Video ini juga merupakan bentuk pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau Civic Education dengan dosen pengampu Ibu Syarifah Siti Wafikah Wardah, SHMH. Jadi, pada tahun 2006, Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Nasional, Pancasila sebagai paradigma kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional, dalam makalah beliau yang berjudul Ahli-ahli Teknik dan Nilai-nilai Luhur Pancasila, beliau menyebutkan ada hakikat-hakikat masing-masing sila yang terkandung dalam Pancasila terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Apa saja? Kita mulai dari sila pertama atau ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut beliau, kita sebagai manusia ada di dunia ini sedang menjalankan ujian, dan hasil dari ujian kita akan diperoleh kelak di akhirat. Oleh karena itu, kita senantiasa dihimbau untuk senang kebajikan, kebaikan, serta selalu menjaga kesejahteraan manusia, kesehatan, dan juga keselamatan. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk sila kedua ini menekankan pada semangat kemanusiaan atau humanisme. Artinya, manusia harus berjalan sesuai dengan kodratnya. Kodrat-kodrat manusia seperti sifatnya ingin didengarkan, eksistensinya dihargai, hidup berkecukupan materi, hingga hidup dan juga bekerja ataupun berkarya sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Untuk sila Persatuan Indonesia ini menekankan semangat sinergis. Artinya para ilmuwan dan juga ahli teknik harus senantiasa bekerja sama untuk menutupi kekurangan diri masing-masing dengan kelebihan diri masing-masing agar terciptanya semangat kerja sama yang optimal. Kemudian sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan, menurut beliau, keempat ini menekankan pada ilmuwan dan ahli teknik harus memberikan kontribusi sebesar-besarnya kepada negara sesuai dengan kemampuan batas diri mereka untuk kemajuan atau terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir atau sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila ini tersendiri adalah untuk menghapus adanya gap, jurang ataupun kesenjangan yang ada di Indonesia, apalagi terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian pada tahun 2012, Bapak Syahrial Syarbaini kemudian mengemukakan adanya nilai yang terkandung pada masing-masing sila pada Pancasila terkait kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut beliau, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ini memberikan kita pembeda antara ilmu pengetahuan yang bersifat rasional dan juga ilmu pengetahuan yang bersifat irasional. Kemudian juga memberikan kita pembeda antara rasa dan juga akal, serta memposisikan manusia dan alamnya sebagai bagian dan bukan merupakan pusat. Kemudian sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini memberikan kita kembali posisi awal dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan kemanusiaan. Jadi bukan untuk kesejahteraan individu, apalagi kepentingan-kepentingan semu. Kemudian sila ketiga, selanjutnya adalah sila ketiga atau Persatuan Indonesia. Untuk sila ketiga ini menekankan pada universalisme dari Pancasila kepada sila-sila lainnya, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem atau subsistem. Karena apabila sistem atau subsistem suatu negara terabaikan, maka akan sulit untuk mewujudkan integrasi, bahkan cenderung dapat mewujudkan suatu disintegrasi atau perpecahan belah dari suatu negara. Kemudian sila keempat atau kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila ini menekankan pada otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita tahu perkembangannya sangatlah cepat, sehingga dalam penyebarannya dibutuhkan atau harus secara demokratis yang dapat dimusyawarahkan dengan perwakilan. Kemudian baik itu sejak pengambilan kebijakan
kemudian penelitian atau pengembangan, dan yang terakhir adalah penyebarannya secara massal. Selanjutnya adalah sila terakhir atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk sila terakhir ini menekankan pada keadilan menurut Aristoteles, di mana menurut beliau ada 3 jenis keadilan, yaitu keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan kontributif. Jika ketiga keadilan ini telah terwujudkan, maka dapat mewujudkan suatu produktivitas yang nasional. Apalagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara nasional dengan baik. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembawaan materi mengenai nilai dan hakikat Pancasila pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada di Indonesia. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.